Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat pagi. Shalom semuanya. Semua sahabat Yesus yang cinta Alkitab. Kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang baik. Biar kami selalu ingat akan kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus untuk menyertai kami senantiasa. Kami mau serahkan jam kami hari ini, pagi ini, untuk pembacaan firman dan untuk dengar-dengaran akan firman, sehingga iman kami terus ditambah-tambahkan. Terima kasih Bapa, beracara Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita pujikan sebuah lagu yang mengagungkan Allah, yang menyatakan bahwa Allah mampu untuk melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Satu lagu yang simple, tapi kata-katanya luar biasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala dosa. Allah yang kita sembah, Dia ciptakan seisi dunia, Dia juga hapuskan dosa kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita teruskan pembacaan Alkitab kita. I have to make my eyes awake ya. So hari ini kita masuk dalam pasal yang ke-5, ayat ke-13 sampai 20. Kalau saya lihat di Alkitab Bahasa Indonesia, ayat 13 sampai 16 dikasih judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Terus ayat 17 sampai 48 itu dikasih judul Yesus dan Hukum Taurat. Sangat panjang, tapi saya akan memakai pembelahan perikop atau judul yang ada di New King James Version ya. Jadi saya tidak baca sepanjang itu. Yang saya ambil hari ini adalah perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Itu Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kemudian saya lanjut apa yang ada di dalam New King James Version, yaitu ayat 17 sampai 20. Christ fulfills the law, ya. Yesus memenuhi hukum. Karena mereka di dalam bahasa Inggris itu dari, kalau Indonesia tadi saya bilang dari 17 sampai 48 dia cuma satu perikop, yaitu Yesus dan Hukum Taurat. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris dari pembacaan Matius 5 ayat 13 sampai 48 ada 8 perikop, jadi lebih easy ya, kita nggak baca segitu panjangnya. Lagian satu-satu beda beda judul di sini, jadi lebih baik saya ikutin judul yang ada
di dalam bahasa Inggris. Oke. Kita mulai baca Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas bukit, di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat ke-17, Yesus dan hukum Taurat dalam bahasa Indonesia. Saya akan stop pada ayat yang ke-20. 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai di situ. Saya stop di situ. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Inggris ayat 21 sudah masuk ke perikop berikutnya. Pasal 21 sampai 26. Pasal 21 sampai 26 itu sudah masuk di 6 antithesis, ya, ada 6 perkara yang akan Tuhan katakan di sini, yaitu akan mulai dengan murder begins in a heart. Ya, pembunuhan dimulai dari hati. Nah, itu yang akan kita baca minggu depan lagi, ya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Puji Tuhan. Saudara, tadi di ayat ke-12, ya, kita mulai ayat ke-12, ke-13, sorry. Ayat ke-13, kita adalah garam dunia. Kita tahu garam mempunyai banyak manfaat saat ini, tapi saat itu dalam perjanjian lama atau juga perjanjian baru zaman itu, ya, garam sering digunakan sebagai bahan pemurni atau purifying agent, ya. Garam juga digunakan sebagai bahan pengawet, ya, atau to preserve. Jadi zaman sekarang kita juga masih pakai garam sebagai bahan untuk preserve, untuk mengawetkan, ya. Kita lihat banyak daging-daging yang dijadikan makanan yang tahan lama dengan garam. Zaman sekarang kita pakai garam lebih lagi untuk berbagai macam hal, untuk memberi rasa pada makanan, untuk rendam kaki juga bagus, saudara, ya. Kalau ada kaki pegel-pegel capek, taruh air hangat, terusnya taruh garam, ya. Tapi lebih baik lagi kalau rock salt, ya. Kalau punya rock salt atau garam dapur juga bisa pakai taruh buat kaki yang pegel-pegel. Nah, kita rendam kaki kita biar lebih enak, gitu, ya. Garam juga bisa dipakai untuk berkumur-kumur, untuk bunuh bakteri, ya. Kalau kita ada sore throat, kali saya juga sore throat, tapi saya belum kumur-kumur karena hari ini saya bangun agak telat karena alarm saya tidak bunyi. Saya lupa pasang alarm. Tapi puji Tuhan, Tuhan bangunkan pada waktu yang, ya, sedikit telat. It's okay. Nah, garam-garam juga bisa digunakan
saya nggak tahu ini saya baca di mana ya, tapi untuk mengusir binatang-binatang melata ya. Jadi karena saya punya rumah kecil dan juga banyak pohon-pohonan sekeliling saya, karena saya suka tumbuh-tumbuhan, saya suka pohon-pohonan, saya sebarkan garam-garam sekeliling supaya jangan ada binatang-binatang melata seperti kadal, ular atau binatang merayap seperti itu. Saya tidak suka. Nah, anyway saudara, garam ini berfungsi banyak fungsinya. Jadi kalau dikatakan kita adalah garam dunia, maka kita harus berfungsi yang banyak juga bagi dunia. Jadi kita berfungsi dan berarti dalam rumah tangga, ya, dalam lingkungan tetangga. Kita berfungsi dan berarti untuk lingkungan kita, dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan gereja, dan dalam lingkungan yang lebih besar. Juga ya, kita mempunyai andil dalam pemilihan umum misalnya untuk negara kita. Kita mempunyai peranan di situ, pakai fungsi kita sebagai garam dunia. Jadi dimanapun kita ditempatkan, apapun yang kita lakukan, kita menjadikan kehidupan kita berarti buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi juga sebagai garam kita, murid Yesus waktu ini, saat ini, dan juga murid Yesus waktu itu ketika Yesus berbicara dan mengajarkan ini kepada mereka. Mereka, murid-murid waktu itu, dan kita saat ini, bukan cuma murid ya, orang-orang juga ya, yang mau untuk mengikuti Yesus dengan sungguh. Kita semua terpanggil untuk memurnikan the corrupt world. Sebagai garam, kita terpanggil untuk memurnikan the corrupt world, atau dunia yang sudah terkorupsi ini saudara. Melalui contoh dari kehidupan yang benar yang harus mereka waktu itu lakukan, dan kita pada waktu ini harus tunjukkan dan juga perlihatkan bahwa kita adalah murid Yesus. Kita harus menjadi garam. Sebagai garam dunia, murid-murid Yesus waktu itu dan kita pada masa kini juga harus menyatakan iman kita dan memberitakan Injil. Masih di ayat 13 selanjutnya dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam menjadi tawar. Apa artinya? Menjadi tawar di sini mengidentifikasikan bahwa orang tersebut adalah orang yang bodoh, yang hidup menurut hawa nafsu dan kedagingannya. Ini mengartikan bahwa mereka yang seharusnya menjadi garam, memberi arti dan menjadi saksi buat kehidupan atau kepada kehidupan orang lain. Tapi sebaliknya, sebaliknya, kehidupan mereka, gaya hidup mereka yang tidak benar, yang rusak, yang bobrok itu, malah mempromosikan dan mengakibatkan kehancuran bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain yang melihat gaya hidup mereka yang tidak benar itu. Garam yang sudah tidak berfungsi adalah mereka yang menuruti keinginan daging mereka, yang melakukan hal yang tidak benar. Mereka tidak berfungsi karena orang melihat mereka bukan menjadi sesuatu kesaksian yang baik, tapi menjadi batu sandungan. Saudara, mari, jangan kita menjadi garam yang tidak berarti, yang tidak asin lagi. Jadi hidup mereka ini, ya, yang garamnya itu sudah tidak ada, keasinannya itu sudah tidak ada, adalah hidup yang bukan purify. Kan garam berfungsi sebagai pemurni, untuk memurnikan, to purify ya. Tapi kalau garam itu sudah kehilangan keasinannya, hidup mereka yang seharusnya purify atau memurnikan orang lain, tetapi malah menghancurkan dan mencemarkan. Garam yang sudah tidak berarti seperti ini, yang sudah hilang rasanya, sudah hilang fungsinya, yang sudah tidak asin lagi, akan dibuang, Alkitab mengatakan. Garam seperti ini hanya untuk disebarkan ke tanah,
untuk membunuh tanaman. Saudara lihat, sudah tidak berfungsi, dibuang, dia pun masih tidak berfungsi untuk tanaman. Mereka membunuh tanaman. Ya. Jadi garam yang tidak berfungsi, orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang benar, kehendak Allah dalam hidup mereka, mereka memberikan efek yang buruk untuk diri mereka maupun orang-orang di sekeliling mereka. Dan ayat ke-14, kita adalah terang dunia. Terang memberikan cahaya dan juga kehangatan, saudara. Kalau tadi kita garam, kita adalah terang. Menjadi terang dunia berarti hidup kita harus bercahaya. Memberikan cahaya kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa melihat kebenaran dari hidup kita. Kehidupan kita juga memberikan kehangatan kepada orang lain. Kita hidup sebagai orang-orang yang terbuka. Ya, yang terbuka. Tidak menyembunyi-munyikan suatu orang yang lain di luar, lain di dalam. Tapi kita orang yang terbuka. Kita sama ketika kita di rumah, kita sama ketika kita di gereja, kita sama ketika kita di tempat kerja, ataupun di mana kita berada. Kalau di gereja kita melihat sepertinya semua orang itu saints, ya. Semua orang itu adalah orang-orang yang holy lah, ya. Ya, oke, how are you? Oh, kita semua sangat sukacita, kita berikan senyum. Tapi bagaimana hidup kita di rumah? Karena mungkin kita bisa menyembunyikan jati diri atau keadaan kita, pribadi, karakter kita yang sebenarnya. Kita bisa berhahaha, bersenyum-senyum, puji Tuhan di dalam gereja. Tapi ketika kita pulang ke rumah, ketika tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang banyak yang melihat, bagaimanakah pribadi kita, karakter kita, hidup kita. Kita mau hidup kita terbuka. Terbuka kepada Allah. Terbuka kepada manusia. Apa yang mereka lihat di gereja, di tempat kerja, di shopping mall, atau di rumah, tetap sama. Kita yang sama. Mari saudara, jangan kita menjadi orang yang bermuka dua. Baik di sana, tapi menggerutu di sini. Senyum-senyum di sana, tapi memaki-maki di belakang. Kita mau menjadi orang yang melakukan yang benar, menjadi terang dikatakan di sini. Jika kita hidup sebagai orang-orang yang hidup terbuka di hadapan Tuhan di dalam kebenaran. Hidup murid-murid waktu itu juga dikatakan ini kepada Tuhan Yesus, mengatakan ini kepada murid-muridnya untuk hidup sebagai terang. Untuk menjadikan hidup mereka terlihat kepada orang-orang di sekitarnya. Menjadi kesaksian melalui perkataan dan perbuatan mereka. Jadi kita juga diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seorang yang seperti itu. Menjadi saksi Kristus. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita yang benar. Sehingga orang melihat cahaya dari kehidupan kita. Kita menjadi cahaya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Kita menjadikan terang. Dan orang bisa merasakan kehangatan ketika kita berada di sekitar mereka. Puji Tuhan, setiap saya pergi ke suatu kumpulan, mereka bisa merasakan itu. Ya, di Bible College juga mereka selalu bilang, oh, you bring something, there's a warmness in you. Oh, puji Tuhan, ketika orang mengatakan itu, ada kehangatan dalam dirimu. Kita kayaknya merasa plong gitu ya. Kita nggak perlu menjadi seseorang yang berbeda ketika dengan kamu. Kita jadi, karena saya juga sama ya, it is me gitu loh. Jadi mempunyai hati yang terbuka, hidup yang terbuka. Jadi mereka juga tidak enggan untuk datang merangkul. Dan di Bible College juga kita punya anak-anak, maksudnya mereka masih 20 ya, anak-anak muda. That's like my daughters or my sons, mereka just rangkul gitulah. Nah, hidup kita terbuka, orang jadi nggak akan takut atau merasa sungkan untuk datang kepada kita, untuk cerita, untuk merangkul kita. Dan kita juga tidak sungkan untuk merangkul mereka, untuk memberikan kasih kepada mereka.
untuk memberikan spirit, memberikan support kepada mereka. Jadikan diri kita seperti orang yang seperti itu, saudara, yang terbuka. Jadi tidak ada beban. Kalau kita terbuka di hadapan Allah, hati kita murni, kita tidak ada beban, ya. Kepada siapapun kita akan memberikan genuity, sesuatu yang genuine, sesuatu yang murni, bukan sesuatu yang fake. Ayat 15, kita baca di sini ayat 15 dikatakan demikian. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini menyatakan bahwa kita sebagai murid Yesus, kita tidak bodoh. Kita dikasih hikmat, ada hikmat. Bahwa kita tidak akan menyimpan kebenaran Injil yang sudah kita tahu dan kita percayai hanya untuk diri kita sendiri. Ya, tidak ada fungsinya. Kita menjadi terang, tapi kita ngumpet, ya. Cuma untuk diri kita sendiri. Kebenaran yang sudah kita dapat, Injil Tuhan yang sudah kita percayai, kita keep, kita simpan untuk diri kita sendiri. Tidak ada fungsinya. Ya, mungkin engkau diselamatkan, tapi bagaimana dengan yang lain-lain di sekitarmu? Jadi orang dikatakan ini terang yang disimpan di bawah gantang atau ditutupi dengan gantang, berarti kebenaran atau firman Tuhan yang sudah kita dengar yang tidak mau kita share. Kita hanya simpan untuk diri sendiri. Kita menyimpan kabar keselamatan yang kita sudah terima itu diam-diam. Ya, diam-diam. Berarti kita tidak takut, mungkin ada malu ya untuk share dengan orang, ya. Atau memperkatakan, oh Yesus, dia Allah yang baik, dia yang menyelamatkan, dia yang akan membawa kita kepada Bapa di sorga. Engkau mungkin malu mengatakan itu. Kita perlu Roh Kudus. Dan saya juga waktu itu untuk menginjil atau juga untuk memberikan kesaksian, rasanya sungkan, ya. Sebenarnya bukan malu, tapi takut menyinggung perasaan orang. Tadi kiranya sok rohani lo atau juga aku udah punya firman Tuhan, tidak perlu maksudnya aku udah punya kepercayaan, tidak perlu engkau share, tidak baik. Itu kan sepertinya kita melangkahi hak orang lain, ya, untuk percaya kepada sesuatu yang lain. Tapi sekarang dengan hikmat Tuhan, dengan keberanian daripada Allah, kita berani mau mengatakannya. Kita hanya tidak diam-diam di bawah gantang terang ini, ya. Tidak ada artinya, tapi tetap harus dibuka lilin cahaya ini, taruh di atas kaki Dian, taruh di atas tempat yang tinggi sehingga dia bisa menerangi sekelilingnya. Ya. Kita mau menjadi saksi. Kita sudah dapat keselamatan dari Yesus, kita sudah dapat firman Tuhan. Jangan diam-diam, jangan diumpetin, tapi sebagai seorang murid, kita akan berani untuk memperlihatkan iman kita kepada semua orang. Kita berani mengatakan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, kita dengar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maukah engkau melakukannya? Maukah kita melakukannya? Ayat 16 ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus supaya terang murid-murid waktu itu dan kepada kita juga saat ini, ya. Bahwa terang mereka, terang murid-murid, ya, terang kita harus bercahaya di depan orang. Jadi masih berkelanjutan dari ayat sebelumnya. Supaya orang-orang ini, ya, atau mereka yang belum percaya bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah Bapa kita di sorga. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, selesai di situ untuk perikop garam dan terang dunia. Selesai pada ayat 16, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris ada satu judul dari 17 sampai 20. Christ fulfilled the law, ya. Matius 5 ayat 17 sampai 20, Kristus memenuhi hukum. Jadi kita teruskan saja ke ayat 17. Ayat 17, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Dia mengatakan, tapi ia datang untuk menggenapinya.
Tuhan Yesus mengatakan ini saudara untuk membela dirinya ya, melawan tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi, terutama orang Farisi yang mengatakan bahwa Yesus menentang hukum Taurat. Maka Yesus bersikeras mengatakan bahwa ia datang. Tuhan Yesus datang untuk memenuhi baik hukum Taurat dan juga kita para nabi. Ayat 18, Yesus meyakinkan bahwa bumi dan langit, sebelum bumi dan langit lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan atau dihapus dari hukum Taurat. Bahwa Yesus mengatakan bahwa ia akan memenuhi segala sesuatu yang tertulis di hukum Taurat. Semua janji-janji yang ada di dalam perjanjian lama Tuhan Yesus akan penuhi, dan semua perintah-perintah juga akan dia lakukan. Dalam bahasa Inggris, coba saya supaya lebih jelas, mari kita lihat di ayat ke-18. 18 mengatakan, For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot, dalam bahasa Indonesia iota, tapi dalam bahasa Inggris jot, J-O-T ya, or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Tak satu iota pun, mengatakan. Apa sih iota itu ya? Saya juga nggak jelas ya. Kalau kita baca Alkitab, makanya kalau nggak jelas ya kita harus sedikit actively ya, cari gitu ya. Apa sih iota itu ya? Saya lihat iota dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris tadi saya sudah bacakan dikatakan jot, G-O-T, dan dalam bahasa Hebrew atau Yahudi aslinya J-O-D, Jod ya, J-O-D. Itu adalah seperti tanda kutip saudara ya. Seperti tanda kutip atau apostrofi dalam bahasa Inggris. Jadi Tuhan Yesus mengatakan cuman apostrofi aja pun kalau diambil itu akan mengakibatkan sesuatu. Tapi Tuhan Yesus akan memenuhi semua hukum Taurat dan kita para nabi sampai kepada tanda kutip yang ada pun akan dia ikuti. Dan dikatakan juga dalam bahasa Indonesia ada titik tadi. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan tittle. Tittle adalah suatu goresan pena yang membedakan huruf J, ya kita kan J, one, and ada stroke little bit ya. Ada goresan pena melengkung. J dengan I ya, itu kan hampir sama. Kalau I cuma satu kasih dot di atas. Kalau J satu dot di atas ada sedikit lingkaran sampai Tuhan Yesus mengatakan ya. Nah tittle di sini atau titik dalam bahasa Indonesia, tapi tittle dalam bahasa Inggris adalah goresan pena yang membedakan huruf J dengan I. Sampai ini pun Tuhan Yesus katakan ya. Hal yang sekecil ini pun Yesus mengatakan cuma tanda kutip atau lengkungan goresan pena yang membedakan seperti huruf J dan huruf I ini tidak akan dilenyapkan dari hukum Taurat. Tuhan Yesus menghormati kitab Taurat dan kita para nabi. Ayat ke-19, suatu peringatan di sini saudara. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan salah satu perintah atau hukum Taurat ini, sekalipun suatu hal yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia atau orang ini akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan sorga. Jadi orang seperti ini dan atau siapapun yang meniadakan atau menghapuskan sesuatu dari hukum Taurat, dikatakan dia tetap masuk surga, tapi kedudukannya di tempat yang paling rendah. Jadi kita tahu nih ya, kalau surga itu ada tingkatan loh. Puji Tuhan. Hal ini Tuhan Yesus katakan juga untuk mengajarkan murid-muridnya waktu itu, dan juga untuk kita, untuk tetap menghormati dan setia kepada hukum dan peraturan Allah di dalam perjanjian lama ya. Diteruskan selanjutnya, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat itu
Ya, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi kita lihat di sini adanya tingkatan ya. Ada yang sorga itu ada yang tempat paling rendah, ada juga tempat yang paling tinggi. Jadi di antara paling rendah dan paling tinggi pasti ada tempat-tempat yang lain. Ya. Di dalam di dalam 10 hukum Taurat, saudara, sangat jelas hal-hal yang harus dilakukan yang Allah suruh manusia untuk taati. Jadi hukum Taurat makanya jangan dihilangkan atau diabaikan. Tuhan Yesus mengatakan dia akan melakukannya dan menggenapinya. Ya, 10 hukum Taurat itu ada di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu semua hukum Taurat ya. Kita masih ingat dari 1 dan 10 itu. Terus di dalam Perjanjian Baru ketika Yesus datang, dia mengajarkan hukum kasih. Jadi hukum kasih ini adalah rangkuman dari hukum-hukum yang ada. Tuhan Yesus mengatakan, kasihi dua hukum ini, kasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan juga kasih kepada manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, kalau kita membaca dua hukum, rangkuman hukum yang ada ini, yang Tuhan Yesus katakan tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, kelihatannya atau kedengarannya simple, tapi kurang jelas ya. Saya sih kayaknya kurang jelas, kasih kepada Allah gimana, apa bentuknya gitu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Oke, tapi how, bagaimana ya? Dan juga kasih sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Contohnya apa ya? Nah, di sini kita perlu lagi mengingat apa yang dikatakan di hukum Taurat, karena di situ lebih jelas, dia lebih kayaknya straightforward gitu, kita bisa langsung mengerti. Nah, di Ten Commandment, di 10 perintah Allah dikatakan ya, untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, itu dikatakan di hukum 1-4, yaitu akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung apapun, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu lebih kita mengerti ya. Hukumnya jelas dan gampang dimengerti. Jadi mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi, yaitu mengakui Allah, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung apapun, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, dan kuduskan hari Sabat. Dan hukum ke-5 sampai 10 tentang kasih akan sesama lebih lagi jelas di sini ya. Kita hormati ayah ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu. Ya, jadi pentingnya juga hukum Taurat dan juga hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan. Kalau kita kurang mengerti apa sih mengasihi sesama seperti dirimu sendiri itu, nah hukum Taurat mengatakan kasihilah sesamamu melalui tadi hormati orang tua, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi Yesus bilang juga dia tidak menantang atau menghilangkan hukum Taurat, tapi dia datang untuk menggenapinya dan memperbaharuinya, bukan melenyapkan, melengkapi. Ayat 20, Yesus berkata, kalau hidup keagamaan, kebenaran yang kita lakukan tidak lebih atau tidak melebihi kebenaran atau hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kebenaran yang Tuhan Yesus inginkan adalah kebenaran yang sejati, yang tulus, saudara. Bukan kebenaran yang pura-pura atau fake, ya, seperti yang orang Farisi lakukan. Fake righteousness, kita sudah bahas kemarin, seperti yang sudah saya katakan kemarin, ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu menganggap diri mereka itu benar.
Kebenaran yang sejati akan terlihat dari hidup kita sebagai orang beriman. Bukan sebagai orang yang beragama, saudara. Sebagai orang yang beriman. Bukan sebagai orang yang beragama. Karena iman berasal dari Allah. Dari dengar-dengaran akan firman Allah. Iman itu timbul. Tetapi kalau kita hidup sebagai orang yang beragama, pasti ada doktrin atau ajaran-ajaran keagamaan yang belum tentu atau tidak sesuai dengan firman Allah. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini hidup sebagai orang yang beragama. Yesus mengatakan orang-orang yang seperti ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Juga karena mereka melakukan hukum-hukum dan peraturan-peraturan Taurat itu hanya untuk atau sebagai keharusan, ya, bukan dari kerendahan hati mereka yang dalam. Jadi saudara, kita hidup jangan seperti kehidupan keagamaan orang-orang Farisi. Karena kita hidup bukan hidup sebagai orang beragama. Kita hidup sebagai orang yang beriman. Puji Tuhan. Saudara, ada suatu cerita, bukan cerita, ini kesaksian, ya. Salah seorang pendeta ketika di tempat kita bergereja, ketika dia berkhotbah, dia membawakan satu cerita, bukan cerita, kesaksian tentang seseorang. Dia baca sebuah buku. Buku ini adalah tentang seseorang yang sudah meninggal, tapi Tuhan berikan karunia lagi untuk dia hidup kembali. Mungkin waktu itu di koma, ya, waktu dia koma, terus Tuhan dia dibawa oleh Roh ke dalam sorga, dan waktu di sana dia melihat bahwa memang sorga itu ada tingkatannya, saudara. Kita sudah baca tadi, ada tempat yang paling rendah di dalam sorga, ada juga tempat yang paling tinggi, ada yang tengah-tengah, ya. Kalau di antara paling rendah itu nomor 1 dan paling atas itu 100. Jadi di tempat-tempat ini pun ada. Kita tidak tahu di mana kita akan ditempatkan, tergantung hidup keimanan kita selama kita di bumi ini. Nah, ceritanya orang ini mengatakan, ya, bahwa dia melihat dia masuk ke surga tapi just pass. Cuma ya masuk gitu, asal masuk, ya. Asal masuk surga, tapi tempatnya di bawah. Dan dia sangat terkejut ketika dia di bawah itu, di bagian bawah surga, tempat yang terendah di dalam surga. Dia melihat banyak orang tenar, ya, maksudnya pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, pengkhotbah besar. Dia temui di sana. Dia heran kenapa mereka ini yang luar biasa dalam pelayanannya, dalam khotbahnya, dalam pelayanan ministry yang lain-lainnya, kok ada di bawah? Kenapa mereka tidak di atas? Nah, saudara, kita tidak pernah tahu, ya. Orang bisa memperkatakan firman Tuhan, berkhotbah dengan berkobar-kobar, dengan berapi-api, dengan sesuatu yang benar. Kita jangan menilai sesuatu dari orangnya, saudara, ya. Kalau apa yang dikatakan itu benar, ambil, tangkap, lakukan. Jadi jangan melihat orang. Nah, setelah itu kita melihat, kayaknya kemarin si dia ini mulutnya bocor, dia swearing atau complain atau something gitu, ya, melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan yang dia ucapkan atau yang dia percayai atau yang dia khotbahkan begitu. Saudara, kalau engkau mendapatkan orang seperti itu, engkau melihat bahwa apa yang dia khotbahkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan di belakang pintu atau di rumah atau dimanapun tempat lain yang tersembunyi, apa yang difirmankan jangan engkau cancel. Kalau itu baik, terima, saudara, terima. Dan seperti orang-orang ini, saya percaya kenapa mereka ada di tempat terendah di dalam sorga ini. Mereka mungkin sesuatu figur yang baik di luar sana, ya. Seperti saya katakan, mereka orang yang beragama tapi bukan orang yang beriman. Mereka memberitakan firman Tuhan tapi di tempat tersembunyi ada sesuatu yang mereka lakukan yang tidak benar. Hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Mungkin di hatinya ada sesuatu yang tidak benar dengan Allah. Mungkin di belakang layar
Di belakang pintu ada dosa yang mereka tutupi yang orang lain tidak lihat. Jadi orang ini yang sudah meninggal ini mendapatkan satu hikmat ketika dia kembali, ketika dia bangun dari komanya, dia kembali hidup ya. Dia tahu bahwa di sorga ada tingkatan. Dan itu dibenarkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan orang yang meniadakan hukum Taurat sekecil apapun, dia akan masuk sorga, tapi ditempatkan di tempat yang terbawah. Tetapi mereka yang melakukan, mengambil firman Tuhan secara utuh dan melakukannya, dia akan berada di tempat teratas di dalam sorga. Tapi jadi sungguh sorga itu bertingkat-tingkat, saudara. Saya percaya juga kalaupun ada rumah di dalam sorga, pasti rumahnya juga berbeda-beda ya. Buat orang yang kobar-kobar, berkhotbah baik, tapi di dalam hatinya atau dalam hidupnya ada sesuatu yang masih dia sembunyikan, ada sesuatu kejahatan, keburukan yang dia sembunyikan, dia masuk sorga. Atau orang yang cuma percaya seperti orang ini yang menulis buku ini ya. Dia cuma percaya, saya cuma orang Kristen, saya percaya ya, saya ke gereja ya, tapi tidak sepenuhnya. Dia pun masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus bilang, engkau percaya mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan diselamatkan. Ya, orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka masuk ke dalam surga. Tentu mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang besar ya, seperti membunuh atau sesuatu, tapi mereka ya hidup kekristenan yang biasa-biasa maksud saya. Mereka tetap akan masuk ke dalam sorga seperti orang ini. Tetapi sesuatu yang mengecewakan kalau orang yang sudah berkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai untuk menjadi seorang yang besar ya, banyak pengkhotbah besar. Kita sangat takjub ketika seorang pengkhotbah besar datang ke kota kita atau ke tempat kita. Kita rasanya mau pegang jubahnya aja, dia seperti Tuhan Yesus, kita pegang jubahnya aja kita pasti sembuh atau kita dikuatkan. Puji Tuhan saudara, kalau hamba-hamba Tuhan ini sungguh apa yang di luar yang dia perlihatkan kepada orang lain, kepada dunia, adalah sungguh-sungguh yang dia punya di dalam hatinya juga atau di dalam kehidupannya yang tersembunyi di rumah. Tapi ada juga mereka yang mengatakan seorang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak baik di dalam hatinya atau juga di dalam rumahnya ya. Ada kejahatan yang dia tutupi, yang orang lain tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Baru kelihatan ketika masuk di sorga, baru ketahuan di mana tempatnya dia. Apakah dia di tempat yang paling atas atau di tempat yang paling bawah. Jadi ini suatu kesaksian yang membuka mata saya juga ya, ketika pendeta berkhotbah, pendeta di tempat kita berkhotbah, dia mengatakan, menceritakan tentang hal ini. Dia juga sampai menangis ketika dia membaca buku itu. Dia seorang laki-laki yang orang bule tahu sendiri, ya gagah, tinggi, ganteng lagi ya. Dia mengatakan, ketika saya membaca buku ini, saya menangis. Saya laki-laki tapi saya menangis. Saya baru membuka mata dia. Kita percaya saudara, kalau memang ada orang-orang yang bisa Tuhan pakai, yang roh Allah bawa ke dalam sorga untuk menjadi saksi kembali ketika dia bangun dari komanya ya. Kalau memang itu firman Tuhan, kita percayai. Jangan mustahil, itu mah cerita gombal atau ya orang membuat-buat, mengarang-ngarang. Kalau cerita itu matching atau sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita baca, bahwa di surga itu memang ada tempat terendah, tempat tertinggi, ada bagian-bagian di dalam surga itu, kita percayai bahwa apa yang orang ini saksikan sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itu hanya sebagai suatu cerita kesaksian buat kita ya. Kenapa? Ya, kita yang kelihatannya sungguh, mereka yang kelihatannya sungguh di dalam Tuhan, yang sudah memberitakan firman Tuhan, tidak menjamin bahwa mereka akan mendapat tempat tertinggi di dalam surga. Karena bagaimana mereka hidup, apakah mereka hidup menurut keagamaan mereka, hidup sebagai manusia beragama, ataukah mereka hidup sebagai manusia beriman. Kita mau menjadi manusia hidup sebagai manusia
yang beriman, yang akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Puji Tuhan. Jadi saudara, dari pelajaran hari ini kita ambil bahwa kita adalah garam dunia dan juga terang dunia. Jadikan hidup kita berarti dan bisa menjadi kesaksian buat orang lain, terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus. Juga Yesus datang bukan untuk meniadakan, dia mengatakan, atau melenyapkan hukum Taurat, tetapi aku datang, Tuhan Yesus bilang, untuk menggenapinya dan untuk memperbaharuinya. Menggenapi hukum Taurat. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita hidup sebagai orang yang beriman, bukan sebagai orang yang beragama, saudara. Hidup orang yang beragama itu seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus mengatakan orang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kita mau hidup sebagai orang-orang yang beriman. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, setiap hari Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, ketika kami buka telinga kami, buka hati kami mendapatkan rema dari firman Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran hari ini Bapa, yang mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan iman kami. Hidup sebagai orang beriman, bukan orang beragama. Hidup sebagai orang beriman kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Biar Engkau berikan Tuhan rema ini kepada mereka, untuk hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang melakukan kehendak Allah, bukan melakukan peraturan-peraturan keagamaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau juga membuka hati kami, pikiran kami, mengingatkan kami kembali untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami adalah terang dan garam bagi dunia. Kami percaya dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, ketika kami menjadi terang dan menjadi garam, kami membawa sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang terbuka di hadapan Engkau dan di hadapan manusia. Kami bisa berbohong dan menutupi sesuatu yang buruk kepada manusia. Tapi biar kami diingatkan, Engkau Allah yang melihat. Engkau tahu segala sesuatu yang kami lakukan. Karena itu Bapa, jangan kami sembunyikan sesuatu yang buruk itu. Jangan ada kejahatan yang kami sembunyikan. Karena kami tidak bisa lari daripada Engkau. Engkau melihat, Engkau tahu. Biar hidup kami terbuka kepada sesama kami, kepada Engkau juga Bapa. Terima kasih Bapa. Jadikan hidup kami surat-surat yang terbuka yang orang lain bisa baca melalui pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami. Kami mau hidup sungguh di dalam Tuhan, di dalam iman kami. Terima kasih Bapa. Aku berkati mereka Bapa yang saat ini sudah buka hati. Biar firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati mereka. Memberikan hikmat kepada mereka. Sehingga mereka semakin mengerti lagi bagaimana mereka seharusnya hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hikmat Dia ada pada Engkau. Haleluya. Amin.